Tuhan, seperti yang disampaikan lewat WA, saya dari Opseri Hakim dengan singkat. Sebelum itu saya mengajak kita semua akan menuju Tuhan, itu yang berjudul Tiap Langkahku. Tahu kan? Tahu. Sangka. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan dengan kasih-Nya menuntunku di tengah Dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin di tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ulangi lagi dengan Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku di dekat dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. baik. Firman Tuhan yang saya ambil sebelum berdoa, saya ambil dari surat Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 10. Makanya saya ambil nats ini, saya mengatakan tadi kita menyanyi dengan hikmat sesuai dengan nats kita pada saat ini. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pagi yang indah ini. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh menerima hari yang baru dalam kami melaksanakan tugas kami hari ini. Terima kasih atas semua kebaikan yang kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami
kami kau merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami selalu mengucap syukur kepadamu karena segala kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari yang Kau berikan. Saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah pintu hati kami agar firman yang kami boleh dengar pada saat ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi langkah kehidupan kami. Bagaimana kami harus melangkah di dunia ini yang penuh dengan dosa. Bapa yang di surga, kami mendoakan bagi anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, akan kami memimpin mereka sehingga mereka boleh hidup dengan selamat. Juga masih kami dan hari bersama kami. Kami tahu apa yang menjadi keberatan bagi mereka. Suatu saat kiranya Engkau sendiri bekerja dalam Roh-Mu yang kudus, apapun yang kami putuskan, maupun pertemuan-pertemuan, supaya kami boleh hadir, supaya kami boleh melaksanakan tugas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah kami yang berdoa mengampuni segala dosa pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 41 ayat 10 tadi, saya boleh menanyakan satu persatu pada kita, untuk apa kita hidup? Atau untuk apa saudara diciptakan oleh Tuhan? Pasti pertanyaan ini ada di jawaban di hati kita masing-masing. Saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak bisa menjawab diri saya sendiri. Jawaban saudara mungkin saya tidak tahu, tetapi apa kata Tuhan? Untuk maksud apakah kita hidup? Maksud pertama Tuhan menciptakan kita supaya kita memuliakan, itu tujuannya. Menjadi teladan, menjadi cermin atas pencipta kita. Tapi tak lama kita berada di dunia ini, sudah manusia jatuh dalam dosa, hilanglah kemuliaan Allah. Apa yang kita rasakan, itulah yang kita rasakan sampai pada saat ini. Kita merasa takut, kita merasa bimbang, kita merasa kesepian, dan kita merasakan susah, sakit hati, dan juga kita merasakan kematian. Mengapa? Karena kita telah memutuskan diri dengan Sang Pencipta. Kita tidak mau mendengar apa yang Dia katakan. Tetapi Tuhan tidak katakan, biar sudah anak-anak mati terus. Tidak. Tapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan menjanjikan kepada kita kehidupan lewat anak Yesus Kristus. Kapan kehidupan itu kita nikmati? Saudara bisa mengatakan nanti ketika Yesus pulang yang kedua kali. Tapi kita harus merasakan mulai sekarang di dunia ini. Kesempurnaannya nanti kalau Tuhan Yesus datang. Makanya di dalam dunia ini kita harus hidup damai, rukun, kesabaran, dan semua ini kita harus merasakan. Kalau kita tidak merasakan, bagaimana kita merasakan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan? Sambil kita menantikan Dia, makanya di dunia ini yang penuh dengan dosa, saya sendiri juga merasakan sesuai nats ini. Takut, bimbang. Mungkin saudara merasakan itu atau tidak, tapi saya merasakan selama saya masih hidup di dunia ini,
saya merasa takut. Takut arti bagaimana kehidupan saya, bagaimana kehidupan anak-anak saya, bagaimana nasib nanti. Kita mulai bimbang, takut, dan tidak ada jawaban di dunia. Walaupun orang pintar mencari tahu itu, tidak ada jawaban. Hanya satu jawaban sesuai nafsu kita tadi, mengatakan janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan sendirilah penghiburan. Walaupun kami yang dari jauh, kami tidak merasa takut dengan jalan yang susah, karena saya yakin Tuhan menyertai saya. Itu setiap saya. Mungkin saudara juga memakai spirit. Mungkin karena saudara merasa takut yang lain dengan keadaan jalan, uang mungkin, merasa takut datang mengaku hidupnya serba uang. Makanya ada ketimbangan, ada ketakutan, dan semua. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Maka dengan sendirinya kita tidak boleh takut dan bimbang, karena kita mempunyai Allah yang kita percaya, yang menciptakan kita, yang menghibur kita, yang menolong kita, dan yang mengasihi. Kadang kita takut dan bimbang, apakah saya nanti diselamatkan atau tidak? Tidak boleh bimbang, karena Allah yang kita percaya adalah Allah pengasih. Oleh karena kasihnya, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Makanya dikatakan tadi selanjutnya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kalau kita sudah yakin demikian, Dia akan menolong kita segala sesuatu yang perlu untuk jasmani juga. Kita sebagai guru atau mungkin sebagai murid yang kuliah, apakah uang semester bulan cukup atau tidak? Saya dapat atau tidak? Tapi yakin Tuhan akan menolong. Kalau kita menyerahkan diri kepadanya, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah memegang tangan kita tidak akan rampas lagi kita. Tapi kalau Tuhan tidak memegang tangan kita, kita berjalan sendiri, bertindak sendiri, kita hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri, maka Tuhan tidak akan memegang tangan kita. Dia akan membiarkan kita, karena kita sudah membalakan Dia. Tapi kalau kita utamakan Tuhan, tentu Dia akan memegang. Dan katakan tadi, dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tuhan yang memegang kita, dunia ini tentu kita akan mencapai vonis terakhir. Itu jika mati pun juga, tapi Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Kita merasa menang, bukan kita yang menang, tapi karena Dia mengasihi kita, Dia yang memegang kita, Dia yang menolong, Dia yang mengasihi kita lewat Anak Yesus Kristus. Makanya kita sekarang harus hidup kita sebagai ibu Paul, pengelola Paul, atau yang mengajar anak-anak. Kita mungkin rasa takut, bimbang, apa yang orang katakan, apa yang diberikan oleh pemerintah kepada saya. Mulai ragu kalau sudah punya uang putih, lebih baik saya keluar kerja ini, lebih baik saya kerja ini. Tapi ingat, Tuhan katakan aku akan menolong. Jerih payahmu tidak akan sia-sia seperti dikatakan dalam surat Paulus kepada sidang Korintus. Kita bekerja, jerih payah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Maka saat ini saya meyakinkan saudara supaya kita
ini prinsip hidup kita harus hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekian dan selalu. Sebelum kita tutup, kita memuji Tuhan setiap jamnya kita. Setia Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ulang lagi. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saya minta ibu yang mengangkat salahmu untuk putuskan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul lagi di tempat ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai kegiatan ini. Kiranya Tuhan menuntun kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.